Hanya karena kekasihnya tak bertanya roti ini beli di mana, pacarnya langsung menganggapnya tak perhatian dan tak cinta lagi hingga tanpa ragu Barbara pun meminta putus. Sam dan Barbara bukan pertama kali putus karena hal sepele seperti ini. Mereka sudah bersama selama 7 tahun dan selama itu tak terhitung berapa kali hubungan mereka mengalami pasang surut putus sambung. Saat Barbara menanyakan pendapat Sam mau pakai baju yang mana, tapi Sam malah berkata dia mengantuk karena Barbara berdandan terlalu lama. Barbara merasa itu adalah tanda bahwa Sam tidak peduli dan tak lagi cinta padanya. "Aku tak tahan lagi dengan sifatmu, kita putus saja," ujar Barbara dengan kesal. Sam lah yang selama ini selalu mengalah dan mereka berdua pun kembali bersama seolah tak ada yang terjadi. Meski begitu, Barbara juga tak sejahat itu. Di balik semua pertengkaran itu, dia selalu berusaha untuk mendukung Sam, bahkan berkorban demi mewujudkan cita-cita Sam yang ingin membuka kafenya sendiri. Dia rela berhenti bekerja dan memberikan seluruh modal usaha mendukung Sam secara total. Bersama-sama mereka memulai bisnis baru mereka dengan penuh semangat. Wajah bahagia mereka pun terlihat jelas dan hubungan mereka pun semakin erat seiring dengan usaha yang mereka jalani bersama. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu berdua. Bahkan saat mereka menyeberang jalan, Sam tak akan pernah melepaskan genggaman tangannya pada Barbara. Berjalannya waktu, bisnis mereka pun mulai berkembang pesat dan semakin ramai. Tapi hubungan mereka tak selalu berjalan mulus. Barbara mulai merasa kesal dengan sikap Sam yang terkesan santai dan sering bermain-main, sementara dirinya yang selalu fokus dan serius memikirkan kelangsungan kafe mereka. Setiap kali ada masalah, Barbara selalu merasa Sam tak cukup peduli. Barbara kembali merasa kecewa ketika melihat teman-teman Sam yang datang ke kafe memesan kopi tapi tidak membayar, serta Sam yang membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Tak bisa menahan emosinya, Barbara berkata dengan nada tinggi, "Lihat temanmu itu, pesan kopi tapi tak pernah membayar, dan kamu kenapa membeli bahan baku dengan harga yang lebih mahal? Kafemu bisa rugi kalau begini terus." Sam lalu mencoba menjelaskan dengan sabar bahwa kafe ini milik bersama, milik dirinya dan juga Barbara. Namun Barbara yang semakin kesal membalasnya dengan, "Oh, benar saja, sebab akulah yang menjadi kasir, aku yang membuat pembukuan, aku yang menjadi barista, aku yang membuat sandwich, aku yang menyapu, mengepel dan semuanya. Lalu apa kerjamu?" Pertengkaran mereka pun semakin memuncak hingga akhirnya saya merasa terpojok dan memutuskan untuk pergi. Barbara yang gengsi ini pun berkata, "Oke, tak usah kembali kalau pekerjaanmu belum selesai." Barbara yang kesal ini benar-benar mengunci pintu dan sengaja membiarkan Sam di luar, memohon untuk diizinkan masuk, membuat Sam harus membujuknya dengan menyebut Barbara sebagai wanita cantik dan menyebut dirinya sendiri bajingan, dan mereka pun kembali berbaikan. Ya, seperti inilah hubungan mereka. Besoknya kembali Barbara kesal karena Sam pergi sementara dia sibuk mengurus kafe sendirian. Berkat nasihat dari temannya, kali ini Barbara menurunkan egonya dan merayu pacarnya ini untuk pulang. Lama-kelamaan kafe yang mereka buka ini menjadi kafe tempat orang-orang bercerita saat putus. Juga ada rak yang disediakan untuk menaruh barang-barang dari mantan dan dibiarkan di sana. Dan itu pun mereka jadikan ladang bisnis mereka dengan tarif tergantung berapa lama barang itu akan dipajang. Ada boneka, pisau dan banyak hal lainnya yang ingin mereka tinggalkan di sana. Sam dan Barbara pun dengan senang hati mendengarkan pengunjungnya bercerita tentang keluh kesah kisah cintanya, mendengar mereka menangis dan menenangkan mereka. Semua orang yang datang meninggalkan semua kenangan tentang mantan mereka, tapi itu pun mendatangkan pundi-pundi uang bagi Sam dan Barbara. Dan kafe ini pun lebih seperti museum patah hati. Tapi apakah itu membuat pasangan ini menjadi akur? Suatu hari Sam dan temannya membahas ingin membuka cabang kafe baru mereka dengan konsep museum benda peninggalan mantan seperti sebelumnya. Tapi ini membuat Barbara tersinggung bukan kepalang karena belum membahasnya terlebih dahulu dengan dirinya. Sam anggap apa Barbara? Barbara berkata tidak, meskipun temannya mau menjadi investor, Barbara tidak mau ada cabang baru. Membuat Sam mulai muak dengan tingkah Barbara yang egois yang mau mengatur semuanya sesuai dengan isi kepalanya saja. Di tengah kegalauannya, Sam berjumpa dengan salah satu pelanggan kafe mereka. Sam pun bercerita keinginannya untuk membuka cabang kafe baru dan mengajak gadis itu untuk melihat tempat yang akan dia sewa. Sam membayangkan dekorasi untuk kafe ini di mana dia akan meletakkan etalase putus cintanya. Dia membayangkan kafe ini akan ramai pengunjung. Sam lega karena setidaknya dia bisa bertukar pikiran. Sementara kekasihnya masih saja marah dan mendiamkan Sam, membuatnya berpikir mau putus atau terus. Sedikit-sedikit wanita ini minta putus, entah karena masalah kecil atau karena reaksi kekasihnya yang tak sesuai dengan harapannya. Mereka sudah putus sebanyak 99 kali, tapi tetap saja mereka masih saling cinta dan selalu berbaikan tak lama kemudian. Mereka membuat usaha bersama agar hubungan mereka pun semakin kuat, dan Barbara berjanji untuk tak lagi berkata putus.
Tapi perbedaan itu semakin terasa ketika mereka sepanjang waktu bertemu. Yang paling menjadi masalah adalah ketika kafe ini ramai dan Sam berniat untuk membuka cabang tanpa bercerita pada Barbara terlebih dahulu, membuat wanita ini begitu kesal bukan kepalang. Apalagi ketika itu Sam tidak mau meminta maaf. Sam merasa Barbara tidak pernah mau melihat dari sudut pandangnya. Semuanya hanya tentang dirinya dan dirinya saja. Tapi Sam masih begitu mencintai wanita ini hingga dia tak bisa putus dari wanita yang sudah menemaninya selama 7 tahun ini. Ini seperti bola salju. Barbara selalu saja kesal dan memarahi Sam. Barbara merasa Sam tidak serius dalam menghadapi kehidupan dan terus bermain-main. Sementara dia bekerja keras dan pusing di kafe membuat mereka kembali ribut. Entah karena sudah jengah atau bagaimana, kali ini Sam juga ikut terpancing emosi membuat Barbara semakin mengomel sesuka hatinya. Ya, inilah sifat Barbara yang selalu berbicara apapun yang dia rasakan tanpa ada yang dia tutup-tutupi. Mereka pun berdebat. Mereka berkata bahwa kafe mereka ini ramai karena idenya yang meletakkan etalase untuk barang mantan dan menjadikan tempat ini sebagai kafe putus cinta, dan itulah hasil kreativitasnya. Tapi menurut Barbara, hal itu paling juga akan bertahan hanya 6 bulan. Setelah itu orang-orang bosan dengan konsep museum barang mantan ini. Tak terima hasil kerjanya yang tak dihargai membuat keributan ini semakin melebar dan membesar. Barbara selalu mengeluh akan sifat Sam yang tak dewasa padahal sudah berusia 40 tahun, dan dia merasa seperti pembantu yang selalu mengurusi Sam. Sam lalu menyebut Barbara bertingkah seperti ibunya yang ingin mengatur segala sesuatunya. Akhirnya Barbara yang emosi ini kembali berkata, "Ayo kita putus." Untuk yang ke-100 kalinya. Lalu dia pun pergi meninggalkan Sam sendiri yang menjadi tontonan para pengunjung kafe. Berbeda dari biasanya, kali ini Sam tak mengejar pacarnya ini. Barbara patah hati, dia lalu pergi bersama sahabatnya untuk mengalihkan semua kesedihannya, mencoba untuk rileks dan tak memikirkan Sam. Ia mungkin saja karena Barbara tahu Sam pada akhirnya akan memintanya kembali. Bisa dibilang ini adalah putus yang terlama bagi mereka. Sebenarnya teman-teman Sam berkata sudahi saja hubungan tak sehat mereka, sebab Sam terlihat begitu tertekan selama berpacaran dengan Barbara. Tapi setelah Sam berpikir, dia merasa sudah terlalu banyak kenangan yang mereka lalui bersama. Barbara juga tak seburuk itu. Kami sudah membeli apartemen dan akan menikah suatu saat nanti. Barbara juga sudah bekerja keras untuk kafe kami. Rasanya tak mungkin hubungan yang sudah sejauh ini berakhir begitu saja. Apalagi tak ada orang ketiga yang menyebabkan mereka ribut. Sam pun memutuskan akan mengalah lagi dan langsung melamar Barbara untuk menjadi istrinya. Akhirnya Sam pun datang ke rumah temannya dan diam-diam menemui kekasihnya ini. Sam lalu meminta maaf dan mengajak Barbara untuk kembali padanya. Bar pun terus mengoceh dan meminta agar sifat buruk Sam itu dirubah. Jangan lagi kekanak-kanakan, dia sudah tak tahan. Sebaliknya, Sam juga meminta Barbara agar jangan pernah berkata putus lagi, dan mereka pun setuju akan hal tersebut dan mereka pun kembali bersama, yang mengejutkan semua orang. Para pegawai mereka malah bertaruh apakah bosnya akan kembali atau benar-benar putus kali ini. Tapi bagi Sam ada sesuatu yang tak sama lagi. Begitu juga dengan Barbara. Sam mencoba untuk menjadi pria yang diharapkan oleh Barbara, yang dewasa, yang punya inisiatif. Kini Sam lebih serius dalam segala hal. Saat orang India ini datang untuk meminta kopi gagal buatannya yang pahit, Sam tak lagi mau membuatkannya karena itu adalah produk gagal. Anehnya, Sam jadi emosi pada pelanggan dan memaksa pelanggannya ini untuk memesan cafe latte saja. Perilaku ini pun diamati oleh Barbara yang merasa kekasihnya menjadi aneh. Hubungan mereka malah sekarang tak jujur apa adanya seperti sedia kala. Saat Barbara protes karena Sam memperbaiki papan nama sembarangan di depan pegawainya, tapi saat ada Sam dia malah berkata yang bagus-bagus saja dan tersenyum menambahkan pin huruf M sama seperti pelang nama kafe mereka yang berantakan. Tapi ternyata Sam mendengar obrolan karyawannya yang membicarakan bahwa Barbara tak berani memprotes perbuatan Sam, tapi di belakangnya dia mengomel, membuat mereka berdua menjadi sangat kaku. Sam kini mencoba menjadi orang yang diharapkan pacarnya, sementara Barbara menjadi lebih menjaga emosinya. Tapi apakah dengan cara ini mereka berhasil memperbaiki hubungan yang mulai goyah dan akhirnya bisa menikah, atau mereka akan berpisah? Kalau masih cinta, kenapa harus minta pisah? Barbara selalu menggampangkan kata putus. Ia tahu seberapapun keras dia mengucapkan itu, Sam pasti akan kembali mencarinya. Begitulah mereka berulang kali berpisah karena hal-hal sepele, dan ini sudah yang ke-100 kalinya. Padahal Sam sempat berpikir untuk melamar kekasihnya itu, namun entah kenapa keraguan itu mulai tumbuh. 7 tahun bersama ternyata tidak menjamin mereka mampu menerima sepenuhnya. Tapi terlalu banyak kenangan yang membuat mereka sulit untuk benar-benar pergi. Mereka pun mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka, namun usaha itu justru membuat mereka terasa seperti orang asing. Barbara tak lagi mengeluh tentang apapun yang dilakukan oleh Sam. Di sisi lain, Sam tenggelam dalam kelas kopinya demi memajukan kedai miliknya.
Bahkan di suatu malam Sam berkata pada Barbara untuk tidurlah terlebih dahulu dan jangan menunggunya pulang. Padahal dia sendiri sudah berada di rumah. Ia memilih untuk bersembunyi menghindar dari kekasihnya sendiri. Barbara pun mulai berjalan sendirian lebih sering. Dalam keheningan itu dia pun mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa dan kini justru ia rindukan. Sam yang ceroboh, Sam yang selalu bertahan meskipun telah diputuskan Barbara sebanyak 100 kali. Kini mereka benar-benar berjalan sendiri-sendiri. Namun tak satu pun dari mereka yang mampu mengucap kata pisah. Barbara kemudian menunggu sampai larut malam baru pulang ke rumah dan Sam pun langsung pura-pura tertidur ketika kekasihnya pulang. Kali ini Barbara memberanikan diri untuk berbicara. Barbara bertanya, "Kau menggeretakkan gigimu saat tertidur akhir-akhir ini. Apa kau sedang merasa tertekan? Apa yang membuatmu tertekan? Apa karena cafe shop?" Sam pun diam saja. "Apa karena kelas kopimu?" Sam diam saja. "Atau gara-gara aku?" tanya Barbara. Sam diam saja tapi raut wajahnya seolah mengiyakan. Sam langsung menjawab, "Bukan, ini karena kelas kopi. Ada yang salah di kelas itu." Sebagai bentuk perhatiannya, Barbara lalu memberikan suplemen herbal agar Sam bisa merasa lebih baikan. Dia menjelaskan aturan minumnya lalu menyuruh Sam untuk meminumnya sekarang juga. Sam berkata besok pagi saja, tapi Barbara terus memaksanya, membuat Sam berteriak, "Aku bilang besok." Ini baru pertama kali Sam begini. Barbara langsung menemui temannya Sam dan menuduh temannya ini memprovokasi Sam. Akhirnya temannya berkata, "Tak peduli apapun yang kami katakan padanya, Sam tidak akan pernah mendengarkan kami. Yang dia pedulikan hanya dirimu. Aku pikir kau harus mulai merenungkan apa yang pernah kau lakukan dan apa yang pernah kau katakan hingga Sam berubah. Dan sudah saatnya kau melihat dari sudut pandangnya." Mendengar itu Barbara terdiam dan mungkin kini dia baru sadar bahwa semuanya kini tak lagi sama. Dia yang selalu memarahi Sam yang suka membeli barang-barang yang menurutnya tak berguna. Sam yang sangat memperhatikan dirinya, yang melakukan hal-hal kecil yang manis, yang sekarang tak lagi dia dapatkan. Sam pun marah dengan dirinya sendiri. Dia tak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Apakah dia masih mencintai Barbara atau tidak? Dia lalu melampiaskannya pada rak barang mantan yang ada di kafe mereka. Sam terdiam lalu membereskannya lagi. Barbara datang dan mengajak Sam untuk datang ke suatu tempat, tapi terlambat. Ruko yang diinginkan Sam itu ternyata sudah disewa oleh seseorang. Barbara marah pada agen ini sebab dia duluan yang menghubungi dan saat itu belum ada yang mau menyewa. Barbara ingin menyewa ruko ini agar Sam bahagia. Sam lalu memilih pergi meninggalkan keributan ini, tapi pacarnya berteriak menyuruhnya berhenti. "Sam Wong, katakan keluh kesahmu," ujar Barbara. "Aku sudah berusaha, ini bukan salahku. Aku akan menyewa tempat ini." Lalu hampir saja wanita ini kembali mengancam putus, tapi melihat wajah Sam yang dingin dia pun terdiam. Sepertinya tak ada lagi yang bisa dibicarakan oleh kedua orang yang dulu sangat saling mencinta. Tapi bagaimana jika cinta itu ternyata dikalahkan oleh ego masing-masing? Barbara kembali ke kafe dan dia melihat ada benda baru yang dipajang di sana. Sepasang cincin. Cincin yang tadinya akan diberikan Sam untuk melamarnya. Barbara kemudian membaca kutipan di cincin itu yang tertulis, "Aku pikir sudah sepantasnya kamu meninggalkanku, tapi aku patah hati karena aku tak tahu bagaimana caranya untuk mencintai lagi." Ini adalah ungkapan konflik batin Sam. Di satu sisi ia sadar bahwa perpisahan mungkin adalah pilihan terbaik bagi mereka, tapi di sisi lain dia takut kehilangan dan tidak yakin bisa membuka hati untuk orang lain. Membuat Barbara menangis sejadi-jadinya sebab mungkin ini sudah saatnya mereka berpisah. Bukan karena tak saling cinta, tapi tak mau mereka saling menyiksa. Semalaman Barbara pun tak tidur, dia memikirkan semuanya. Dia membalas kebaikan Sam dengan menyediakan sarapan terakhirnya sebagai kekasih dengan senyum yang manis. Sam tahu kemana arahnya ini. Mereka pun lalu berjalan bersama menuju kedai kopi mereka. Tapi kali ini berbeda, mereka tak lagi bergandengan tangan, tak lagi saling berbicara. Mereka hanya diam. Barbara memilih jalan di belakang Sam yang terus berjalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Saat di lampu merah, Sam meninggalkan Barbara yang terlambat, menandakan Sam tak lagi peduli dengan wanita yang pernah sangat dia cintai. Bertahan tak selamanya baik dan berpisah tak selamanya buruk. Ini adalah putus yang ke-101 dan ini adalah yang terakhir. Pesan dari film ini jelas, jangan suka sedikit-sedikit mudah bilang pisah kalau nggak mau jadi pisah betulan. Dan film pun selesai, sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima gaji.